Teman-teman, ini adalah proses pemasangan implan ya. Proses pemasangan implan ini dilakukan di lengan bagian dalam sekitar 6 cm dari siku. Nah, sebelum dilakukan pemasangan implan, biasanya kita melakukan suntik bius dulu. Nah, ini suntik bius ya guys ya. Ini suntik biusnya ya sekitar 2 cc. Nah, masuk. Biasanya ini agak terasa sakit sedikit. Pada ibu-ibu yang sensitif biasanya agak meringis, agak terasa gitu ya, samalah dengan kalau kayak suntik KB 3 bulan, rasanya sama persis dengan itu. Nah, ini saya melakukan 2 suntikan karena implannya ini lebih panjang daripada panjangnya jarum suntik. Jadi agar ujungnya itu terjangkau, tidak terasa sakit. Oke. Nah, teman-teman, pemasangan implan ini efek sampingnya ya biasanya terjadi perubahan haid sampai dengan tidak haid sama sekali. Kalau terjadi haid, obat tetap bisa mencegah hamil, dan kalau tidak terjadi haid itu dikarenakan obat tersebut membuat bakal darah haid tidak tumbuh, sehingga si ibu tidak usah khawatir jika nanti tidak terjadi haid karena implannya akan tetap berfungsi mencegah hamil meskipun tidak 100% ya guys ya. Nah, sebelum dilakukan pemasangan implan, kita perlu melakukan tes dulu terhadap ibunya, apakah ibunya ini terasa sakit. Sambil melakukan tes ini biasanya kita akan membuat luka kecil untuk jalan implan masuk. Nah, kalau ibunya tidak merasa sakit, kita teruskan membuat luka tersebut, dan setelah itu kita memastikan bahwa tidak terjadi perdarahan. Kalau ada perdarahan ya, biasanya setelah dibuat luka ini ada yang darahnya banyak, ada yang darahnya sedikit, dan kalau ada darahnya banyak ya tentunya kita segera bersihkan. Tapi ini kebetulan darahnya nggak terlalu banyak ya guys ya. Nah, ini setelah itu kita melakukan pemasangan implan. Pastikan sekali lagi bahwa ibu benar-benar tidak merasakan sakit. Jika ibu mengatakan bahwa tidak terasa sakit, maka kita pemasangan implan segera dilanjutkan. Pemasangan implan ini benar-benar tepat di bawah kulit ya guys ya, tepat di bawah kulit. Jadi, dan biasanya bentuknya V. Ini pemasangan implan yang pertama. Implan yang akan kita pasang ada 2 stick ya, sediaan dari BKKBN. Nah, ini kita udah mulai masuk ya stick yang pertama. Nah, ini dimasukkan, didorong, dan jangan lupa dipastikan bahwa implan benar-benar sudah tertinggal dari trokatnya dan tidak dalam kondisi terdorong atau terlipat. Begitu terlepas, kita mencoba memulai untuk memasukkan implan yang kedua ya. Bentuknya agak V sedikit, berpindah atau bergeser sedikit dari pemasangan yang pertama. Nah, sama dengan pemasangan yang pertama itu setelah dilakukan ini didorong ya seperti biasa, bukan didorong ya, dilepaskan dari trokatnya dan memastikan lagi bahwa implan yang kedua terpasang dengan baik. Nah, ini kebetulan ada darah sedikit ya keluar, jadi kita dab atau kita tekan biar darahnya juga nggak mengalir terus atau segera berhenti. Nah, setelah ini dilakukan pemasangan implan, kita juga harus mengajak ibu mengarahkan jarinya untuk memastikan bahwa implannya terpasang dua-duanya ya, agar ibunya nanti bisa mengontrol ya bahwa implannya dalam kondisi ada ya. Jadi ini setelah ibunya mengecek bahwa implannya sudah ada di bawah kulit, terpasang pada ibunya, kita bersihkan lukanya, alat-alatnya, karena kita juga akan perban-perbannya tadi yang menempel, karena kita juga akan melakukan penutupan luka. Sebelum melakukan penutupan luka, kita bersihkan dulu ya tadi guys ya. Nah ini saya suka banget kalau mengedep atau menutup luka itu dengan agak sedikit bertumpuk ininya, lebih kayak biar lebih terfiksasi, dan kalaupun ada luka itu
darahnya cepat terhenti karena agak tertekan sedikit gitu. Nah, ini kita mulai menyiapkan plesternya ya guys, plester untuk menutup luka tersebut ya. Jadi ini kebetulan kasanya agak terbuka, tapi nanti kita coba lipat lagi. Nah, ini kebetulan perbannya udah. Nah, udah, langsung aja dipasang seperti biasa. Jangan lupa diluruskan kembali lengan ibunya agar tidak terikut perbannya. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai.